Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwiki Anugrah dari kelas 10 TKJ 4. Saya akan mempresentasikan tugas video sejarah mengenai materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca penyerahan Jepang 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya sampai Sekutu tiba. Pada 29 September 1945, pasukan CEAC tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. AFNI dikomandoi oleh Letjen Lord Louis Mountbatten. Berikut adalah tugas AFNI. Yang pertama, menerima penyerahan Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. Yang ketiga, melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Yang keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Yang kelima, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan. Untuk meredakan ketegangan, pada 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Untuk masa perang yang pertama, yaitu pertempuran Medan area sejak 13 Oktober 1945. Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut dengan baik, namun Sekutu dan Nika kemudian mempersenjatai para bekas tawanan dan membentuk Medan Batalion Kenil dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Insiden pertama terjadi pada 13 Oktober 1945 di Hotel Bali, Medan. Setelah kejadian tersebut, Sekutu mengultimatum agar pemuda dan rakyat di kota Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum tersebut justru mengobarkan semangat perlawanan. Lama-kelamaan, Sekutu dan Nika terdesak. Hal ini disebabkan pemuda dan TKR sering berhasil menghadang serta menyerbu pasukan Sekutu yang sedang berpatroli. Pertempuran yang kedua terjadi di Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Pada 20 Oktober 1945, Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurusi tawanan perang dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun Nika yang membonceng Sekutu mempersenjatai para bekas tawanan. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Konflik bersenjata pun tidak terhindarkan. Bermula di Magelang pada 26 Oktober 1945, pertempuran berlanjut antara Sekutu dan TKR. Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945 bersama dengan Brigjen Betel. Keduanya menyepakati sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Setelah kesepakatan tersebut, Sekutu justru menambah jumlah personilnya di Magelang. Karena alasan tersebut, pada 20 November 1945, TKR menggempur Sekutu di Ambarawa. Kemenangan ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya, pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran ini berawal
dari pendaratan sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen